Bismillahirrahmanirrahim. Berlaut seperti kolam, ikan paus sepanjang malam. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 10.000 penonton, ternyata masih banyak yang tak jawab salam. Saya kasih pantun lah ya. Abang-abang berjalan malam-malam, dia berjalan sampai kata awak. Barang siapa yang tidak jawab salam, kita akan mudahan dikena kurap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayang, yang tak terkurang, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Ngomong-ngomong soal rahmat dan nikmat, Rasulullah pernah menceritakan tentang suatu kaum yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, masukkanlah mereka itu ke dalam surgaku karena rahmatku. Mereka jawab, apa ya Allah? Kami masuk surga karena rahmatmu. Kami mau masuk surga karena ibadah 500 tahun itu. Kata Allah, oh, jadi kau tentang ibadah bersama itu ya. Wahai malaikat, ambil sebutir biji mata dia, jungkil, lalu timbang dengan ibadah selama 500 tahunnya. Ternyata setelah ditimbang antara sebutir biji mata dengan ibadah selama 500 tahun, jauh lebih berat sebutir biji mata daripada amalnya tersebut. Itu bicara soal rahmat. Sekarang nikmat. Allah berfirman di dalam Quran, ya kita sama-sama baca, saya baca dulu, lalu kawan-kawan ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai manusia, kalau sudah banyak memberikan kepada kalian nikmat, maka tidak akan mampu kita membalas nikmat aku tersebut, kata Allah. Inna a'tainaka kautsar. Kata Allah, tidak akan mampu kita membalas nikmatnya. Kita minta sehat, Allah kasih sehat. Kita minta rezeki, Allah kasih rezeki. Pak Haji minta anak, alhamdulillah sampai detik ini anak Pak Haji udah ada 4. Rencana Allah Pak Haji. Kata Allah, cara mensyukur nikmat tersebut satu. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kita, kata Allah. Orang yang tak salat, maka itu akan menjadi penghalang, penghambat, tersumbat dapat rezekinya. Kalau di rumah pun, dalam satu rumah, kalau misal emak yang salat, tapi bapak tidak salat, maka bapak akan menjadi penghalang rezekinya. Kalau bapak yang salat, emak yang tidak salat, maka emak menjadi penghalang rezeki. Jika emak dan bapak sudah salat, tetapi anak tidak salat, maka anaknya akan menjadi penghalang rezeki baginya. Maka dari itu, jika ada orang yang pagi kerja, sore kerja, malam dan kerja, tetapi tidak ada kerja, mungkin penyebabnya itu tadi. Kalau tidak sembah, tapi ada juga orang dia tuh udah sholat kan, jadi tidak sholat,
tapi dia tu tak solat sombong dengan orang, tapi rezeki dia masih agak lancar, harta dia melimpah. Itu dalam agama tu dikatakan isti'raj. Kata Allah, engkau makan nikmat dan rezekiku, tetapi engkau tidak beribadah kepada aku, maka ibaratkan kalau orang mancing. Di sini ada orang yang suka mancing tak? Kalau orang mancing tu begitu dicampak, dimakan ikan, langsung dicentak kan ada? Ada kan? Ada kasih, dah betul, dah kira nyangkut dah di mulut, bawa disentak, udah naik dah ikan dengan darat, bawa kita empaskan, kesial kita goreng langsung kan, itu terserah kita kan. Itulah ibaratkan orang yang kata Allah, orang yang makan nikmatku tetapi tidak beribadah kepada aku, maka dia kira nanti akan kuboreng, dia kata Allah. Maka dari itu, kalau misalnya kawan-kawan balik ke rumah, jangan lupa ajak orang tua solat, bangunkan orang tua. Pak, solat pak, setengah 7 dah pak. Bapak pun bangun dah, solat subuh. Nanti dah setengah 7 dah, apalah. Ya dah, mak bapak di depan, mak di belakang. So, suruh bangun, bapak kan harus kesah ke bapak. Kalau dia dah di bar, saya kan nyawa-nyawa, kata bapak. Tadi bapak, Allahu Akbar. Solat subuh setengah 7. Selesai baca Al-Fatihah, kata bapak, Yasin. Maaf, Astaghfirullahaladzim. Udah setengah 7 masih minta Yasin, kata maaf. Untuk bapak tadi tu rajin ikut, rajin nonton ceramah, rajin ikut majlis ilmu. Bahawa dia tahu kalau dalam solat satu ayat pun kita baca sah solat kita. Maka itu Yasin, Allahu Akbar. Ini yang tak jadilah marah. Dia tidak baca semua. Maka dari itu bila kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada pemimpin alam junjungan Islam, kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, manusia paling patuh yang tidak berkata. Pemilik mujizat paling banyak ikhlas berkata, kamu nanya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan jawaban kelak di hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Maka dari itu, sebagai umatnya yang baik hati, soleh dan solehah dan juga rajin menabung, mari kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ikut dia. Yang saya hormati Modul Ma'had Pondok Pesantren Al-Ihsan yang Ustaz Haji Saidi, yang mana pada malam hari ini wajahnya berseri-seri sekali. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Firjan Siasi selaku guru tugas dari Pondok Pesantren Sidragiri. Yang saya hormati Ustazah Umar Kalsum. Yang saya hormati Pak Malik serta istri dan teman-teman santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Sebelumnya Pak Haji, saya mohon izin Pak Haji karena saya di atas, saya nak asal. Kenapa? Karena kata nenek saya, kalau ada orang tua duduk di bawah, kalau tak boleh tinggi dan dia takutnya kata nenek saya bobot. Tahu bobot tak? Besar itu. Hadirin rahimah semua. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang insyaallah saya beri judul Keutamaan Salat Subuh Berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subuh fi jama'atin, tsumma qala yazkurullah hatta tasdu asyam, tsumma yusalli rak'ataini, kana lahu kaji hajat wa ukhra." Kata Nabi, "Man qala subuh fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, tsumma qala yazkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, karena selalu ajam sampai terbitnya matahari. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Apa kata Nabi? Karena selalu kaji hajata wa umrah, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Yang pertama itu kan salat subuh. Pertanyaannya, kenapa harus salat subuh?
Kan masih banyak solat lain seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata begitu besar keutamaan orang solat subuh. Kata Nabi melalui riwayat Tirmizi, "Man sholat subuh berjamaatin, summa sholat laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Begitu besar pahala yang akan kita sholat subuh. Kemudian kata Nabi lagi, "Allahumma barik fi bukuriyah." Ya Allah, berkat rahmatilah umatku ketika di waktu subuh. Rahmat Allah itu berterbangan. Barang siapa yang bangun subuh, sholat subuh, maka ia akan mendapatkan rahmat tersebut. Apa kata orang? Jangan sampai rezeki dipatok. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini istiqomah sampai mati dapat sholat subuh berjamaah. Misalnya kita dah bisa sholat subuh, jangan pula sombong. Karena kita sholat subuh pun itu karena dibangunkan orang. Contoh dia serama, ada orang bangunkan. Contoh hari nak ustaz bangunkan. Gus, sholat subuh Gus. Tapi kalau Reno yang bangunkan, itu macam orang ngajak berinju kok yang bangunkan. Dan itu kata muadzin kan, as-salatu khairun minan naum. Namun dipanjangkan. Ada pula yang protes, namun tak boleh dipanjangkan. Naum itu artinya tidak. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih daripada tidur. Maka tak sholat subuh tadi kata dia. Kawan-kawan, boleh tak nama dipanjangkan? Boleh ke tak? Boleh. Pak Haji, boleh tak nama dipanjangkan? Kamu nanya. Sekarang kita dengar doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi mulai atas kita ila qalib. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Boleh panjang? Boleh panjang. Kali dulu terdapat buku bacaan mat arif plus sukun. Memanjang kalimat karena kita ingin berhenti untuk berwakaf. Yang bilang tidak boleh panjang, mungkin dia memang tak mau sholat subuh. Jadi sekarang tu banyak alasan yang tidak sholat subuh. Yang pertama azan. Azan tu yang bagus tu betul bacaan, betul juga nada. Ada yang betul nada, tapi tidak betul bacaan. Macam pernah saya dengar. Tahu lagu yang kuturuti, tahu tak? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Betul si bacaan, tapi nada dia yang tidak betul. Maka dari itu pernah juga saya tanyakan, saya tengok orang tak sholat subuh. Saya tanya, "Abang, ngapa abang tak sholat subuh bang?" Kata dia, lemah ya aku sholat subuh itu. Saya tanya, "Kenapa lemah bang?" Yang azan tu, yang udah nanti atur umur 80 tahun, yang kita ada kata dia. Ada pun satu dia goyang lagi. Dia tanya mana? Allah. Kata dia, kalau itu satu sah ke tak dia azan tu. Padahal kata Nabi, "Idza nudiya lis-shalah wa baru syaitan muhadratun." Ketika dikumandangkan azan untuk sholat, maka syaitan akan lari, terkencing-kencing, terkentut-kentut. Duratun dalam bahasa Arab yang artinya kentutnya bunyi. Kalau kentutnya senyap, artinya husaun, kentutnya senyap. Walaupun senyap, tetapi na'udzubillah bahwa 100% jauh lebih baik lebih biasa bahwa. Jadi itu kata Nabi itu, kalau dikembangkan azan, maka saya tak akan lari, tak kentut-kentut. Tetapi kalau yang azannya jaring, kalau yang kentut-kentut tadi itu, apalah kata setan. Khusus itu tak ada azan dulu. Kalau singgah itu nak lari, dari bawah rahmi kata. Jadi itu ya, alasan masalah subuh. Yang pertama azan. Yang kedua alasan masalah subuh, faktor imam. Saya tanya jumpa kakak tak sholat subuh. Kak, saya tanya, ngapa tak sholat subuh kak?
lemah aku nak sholat subuh, kata dia. Kenapa gak lemah ke? Saya tanya tu dia. Yang imam tu banyak nguap kan daripada bacaan ajat yang dibaca. Jadi kalau di kampung tu banyak imam-imam tu yang masih betulkan bacaannya. Contohnya, saya pernah singgah di suatu masjid, sholat maghrib, saya numpang sholat maghrib. Saya takbir kan, Allahu Akbar. Kali pas imam membaca, Ijadul jilatil ardu jiljala. Dikira betul ke tidak? Yang betul macam mana? Nah, itu aku. Kalau ditinjau tapi tidak betul kita. Tapi mengambil huruf masa akan betul kalau macam tu. Hadirin, rahimahkumullah. Jadi sholat subuh tu memang berat dilaksanakan. Tapi perbedaan orang Islam dengan orang yang Islam sudah iman-imannya terletak pada sholat subuh. Jika kau ingin melihat orang Islam, lihatlah pada saat hari raya Idul Fitri. Tetapi jika kau ingin melihat orang Islam yang beriman seiman-imannya, maka lihatlah pada sholat subuh. Ini bukan hadis Nabi, ini perkataan Buya Hamka. Perbedaan orang munafik dengan orang Islam itu terletak pada sholat isya dan subuh karena mereka berat melaksanakannya. Hadirin teman-teman sekalian rahimahkumullah. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua yang berada di sini istiqomah dapat menjalankan sholat subuh berjamaah terus. Amin Allahumma. Mungkin sampai sinilah kultur dari saya karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu. Namun sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan beberapa buah pantun. Patah-patah kayak ditungkal, dipatahkan orang Kalimantan. Kalau ada kata yang salah dan jangkal, mohonlah dimaafkan. Ikan cepat, ikan gabus, meloncat di atas pagar. Makin cepat, makin bagus, kalian aja sudah tak sabar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.